Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillah. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudaraku yang telah batuk terus, yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat tetap eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Dengan sebuah harapan tentu insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Selanjutnya untuk seluruh para terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Terima kasih atas apresiasinya, dan tetaplah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Tapi aku ingatkan berkali-kali, tidak bosan-bosannya, tidak ada pernah izin dari aku keluarkan untuk mendownload, memotong-motong dan mengunggah ulang. Tidak. Semua yang melakukan itu maka dia maling. Karena aku nggak punya kasih izin. Mau siapapun maling dia. Ya, jadi ada karya orang di situ, harus dihargai. Jangan seenaknya saja diambil, diunduh, dipotong-potong, terus diunggah ulang. Ya. Kalau mau dakwah itu baik, maka semuanya harus dalam kebaikan. Jangan dakwah tapi materi dakwahnya materi nyolong. Kan kacau ya. Oke, selanjutnya semua dari kalian aku ucapkan terima kasih ya. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga doa baikmu untukku juga tercurahkan untukmu. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Ini jam berapa tuh? Berarti kita punya waktu setengah jam cuman. Oke. Ya. Ini kita masuk seri yang ke-6. Ini sebetulnya ini sub loh ya. Ini sub ada di dalam kalau di playlist itu ini ada di dalam sub, tapi aku pisahkan ada di dalam Engkau kan Nabi yang akan datang itu ya. Berapa nih tadi tuh? 5. Berarti sekarang 6. Sekarang 6. Ya. Aku sudah jelaskan bahkan ini dengan sangat rinci ya, bahwa Paulus itu punya Injil ya, punya Injil, dan aku sudah jelaskan sampai aku menggunakan analogi yang mungkin kalian pada saat itu belum lahir ya, tentang sebuah lagu begadang yang digubah ya, hasil karya dari Raja Dangdut. Itu kan tahun 75. Pertanyaannya, apakah sebelum tahun 75 tidak ada aktivitas begadang? Kan gitu ya. Jadi kalau aku bilang Injil, itu otakmu harus terbuka untuk memahami secara tepat. Tapi teman-teman Islam alhamdulillah cerdas-cerdas ya. Cerdas-cerdas. Justru yang Kristen ini aku enggak tahu. Ya. Jadi yang Islam aja cerdas kok, yang Kristen masa enggak cerdas orang itu kitabnya sendiri. Kan seharusnya lebih cerdas dong. Ya. Jangan dipahami ketika aku bilang Injil itu terus dia dalam bentuk buku. Kalau ini kan anunya ini apa namanya ya? Media ini cuman media ini. Seandainya kita
masuk no ini ke bahan kimia dan seluruh tulisan yang ada bisa runtuh, ini bukan Injil lagi. Ini media. Ya, dari media yang itu berupa verbal ya, dijadikan literal. Jadi kalau aku ngomong, Paulus itu menolak keempat Injil ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena dia hanya menerima satu Injil. Dan Injil dia sendiri. Bahkan dia memperingatkan kepada semua jemaatnya. Ini sudah aku ginikan sampai kalau nggak ngerti ya sudah kebangetan lah ya. Nggak tahu otaknya perlu dinutrisi apa lagi gitu ya. Ya, dia di sini mengabarkan. Di sini dia mengingatkan ada Injil yang lain. Dia sampai heran kalau kamu kok bisa ikut Injil yang lain. Injil yang lain itu pada hakikatnya bukan Injil. Terkutuklah orang-orang yang menyebarkan Injil padahal bukan Injil. 2 kali. Terkutuklah. Jadi di Galatia 1:8, Galatia 1:9. 2 kali dikatakan terkutuk. Itu saking geramnya si Paulus. Ya. Saking geramnya. Maka Injil-Injil yang keempat ini dia tolak. Gitu loh. Terus dikatakan loh, ini Injil ini ditulis kapan? Oh, emangnya sebelum ditulis itu dia tidak ada. Ditulis itu hanya merubah atau memindahkan dari media verbal ke media literal. Ya ini namanya ini. Tapi substansi Injil itu adalah informasi. Jadi informasi tentang Yesus mulai lahir sampai nanti besar, sampai nanti disalib, sampai nanti mati, sampai nanti bangkit, sampai nanti naik ke surga, sampai nanti katanya mau turun lagi, ya itu Injil gitu loh. Jadi ya, apakah sebelum ditulis oleh Lukas Injil itu tidak ada? Injilnya Lukas itu kan ya ada, cuman belum diliterasikan gitu loh, masih verbal. Intinya di wartanya itu, di kabarnya itu, makanya disebut mengabarkan. Nanti ada terjemahan lain mewartakan, warta. Itu ya. Oke. Sekarang ini sudah wis lah tak anggap paham kon enggak paham kon belajar rome ya. Sudah berapa aku ambil berapa ayat nih? 1 2 3 4 5 sampai 6 ayat aku suguhkan. Masa enggak paham juga. Ya, kalau enggak ngerti juga ya diulangi lagi videonya. Jadi ini kan sebagai subbab kira-kira gitu dah ya. Injil Paulus sudah selesai. Kita ke pentingnya ketemu Yesus. Gitu loh. Ya. Pentingnya ketemu Yesus. Perhatikan, kenapa aku harus mengunggah pentingnya ketemu Yesus? Ya, supaya kalian connect ya dengan apa yang mau aku sampaikan. Nanti itu akan berkembang. Mereka ketemu Yesus itu sesuai dengan tajuk kita. Yesus yang rohani atau Yesus yang ragawi. Kalau Paulus jelas rohani. Jadi imani saja. Jangan ditanya. Karena itu dia menerima dalam suasana mistis. Itulah yang namanya dogma. Gitu. Ya. Paulus kan sudah bilang bahwa Injilnya juga diperoleh secara mistis. Ya. Oke. Pentingnya ketemu Yesus ya. Pentingnya bertemu Yesus. Bertemu Yesus gini atau pentingnya bertemu Yesus. Sudah aku kasih tahu kalian semuanya. Paulus itu bukan orang bodoh. Dan dia gagal menjadi Sanhedrin itu hanya bukan karena dia bodoh. Karena dia tidak memenuhi syarat ya. Dia tidak kaya dan tidak gagah. Kalau secara intelektual dia berani diadu. Gitu. Walaupun dengan Yusuf Arimatea dia berani diadu. Karena apa Paulus itu kok pinter? Karena dia sekolah. Gurunya itu Gmail itu loh. Ya, karena dia sekolah. Itulah arti pentingnya sekolah.
arti pentingnya menuntut ilmu. Sekali lagi, aku jelaskan. Paulus itu pintar, bukan orang goblok, bukan orang bodoh. Ya. Oke, diterima dulu. Oke, Paulus itu pintar. Maka dalam setiap langkah dia pasti memperhitungkan. Ini yang pernah digagas oleh Kang Samsul Yatim. Apakah Paulus itu kira-kira bukan merupakan api dalam sekam? Dan aku sudah katakan jauh-jauh hari. Tapi kan teman Kristen sudah terlanjur terdogma. Sosok yang jadi tukang bunuh, pembantai, algojo daripada pengikut-pengikut Yesus, kok bisa-bisanya terus bergabung dan menyebarkan ajarannya Yesus. Ajarannya Yesus dalam tanda kutip. Jadi kamu nggak usah protes. Apakah yang diajarkan Yesus itu sama dengan yang diajarkan Paulus? Nanti kalau aku jelaskan itu semakin keluar lagi dari apa yang kita diskusikan. Makanya ajaran Yesus dalam tanda kutip itu kalau otaknya cerdas ngerti ya kamu apa yang aku maksud. Ya. Kita sebagai orang biasa saja seharusnya kan bertanya, ini ada apa ini orang? Ada apa ini Paulus? Yang dulu jadi tukang bunuh, tukang hajar, ya, jadi algojo, semua pengikut-pengikut Yesus dihabisi sama dia. Kok tiba-tiba dia menjadi orang yang ikut menyebarkan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam tanda kutip? Kan seharusnya orang ragu. Ya, tidak, tobat itu ya, itu memerlukan waktu, memerlukan perenungan. Tidak instan. Ya. Bahkan kita tahu, ya, Paulus itu minta rekomendasi dari penguasa Rom, ya, rekomendasi keluar, berangkat dia ke Damsyik, mau menghabisi semua pengikut-pengikut Yesus. Di tengah jalan, nah ini yang jadi masalah. Di tengah jalan, ya, dia mengaku ketemu Yesus. Pertanyaannya, memang dia tahu mukanya Yesus seperti apa? Coba. Dia kan nggak pernah ketemu Yesus. Terus dia ngaku dia ketemu Yesus, dia tahu mukanya Yesus. Bagaimana kamu akan percaya terhadap pernyataan seseorang? Aku ketemu Fidel Castro. Lah kamu memangnya tahu mukanya Fidel Castro? Ya kalau orang-orang seumuran aku tahu lah ya. Tapi kalau yang misalkan ngomong itu seperti katakanlah Ranti anakku, dia Fidel Castro siapa aja nggak tahu kok. Dia ngaku ketemu Fidel Castro. Apalagi yang bilang, aku ketemu Che Guevara. Lah, lu kenal nggak Che Guevara? Mukanya aja nggak tahu kok. Gitu ya. Jadi kacau. Ya, kacau. Dan kekacauan itu semakin menjadi kekacauan, ya. Kalau kita lihat nih, ya. Kita lihat ini kacau banget ini, dan ini seharusnya menjadi pertimbangan. Ada di Kisah Para Rasul 97, ya. Kisah Para Rasul 97. Ya, nanti ada di Kisah Para Rasul 229. Ya. Yang kita baca yang 97 dulu. Ya. Ini judulnya Saulus bertobat. Belum Paulus, masih Saulus ini, ya. Nanti jangan ngomong lagi, oh Saulus tuh bukan Paulus, yang satu pakai S, yang satu pakai P. Jangan lagi dia ngomong, oh itu Abraham bukan Ibrahim, yang satu pakai A, yang satu pakai I, gitu. Utakmu goblok. Ya. Oke.
Aku baca ya 97. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara tetapi tidak melihat seorang juga pun. Di sini mendengar ya. Namanya mendengar mesti ya suara, tetapi tidak melihat. Ya, perhatikan. Kita sekarang menuju ke KPR 229. Ini aku pernah diskusikan nih di Facebook, berdebat dengan anak dari mana itu ya. Sampai jungkel kepalanya tak bikin. Dia muter-muter seperti kuda lumping itu. Karena ini nggak mungkin bisa dirukunkan. Bukan saling melengkapi, gini kok saling melengkapi. Otak nggak pernah terisi vitamin. Dan aku bukan sebetulnya sih ya, memang betul. Aku bukan tujuan untuk membenturkan ini dengan menyerang, enggak. Tujuanku, kita kan sudah sepakat rasionalitas kita kan, makanya Islam rasional itu ya. Bukan yang tradisional, begitu juga. Sebetulnya kan Islam itu ya karena kita Islam, tapi kan sebetulnya yang aku mau agama itu harusnya rasional, bukan tradisional. Tetapi fakta di lapangan tidak bisa kita ingkari bahwa memang semua orang itu beragama berawal dari tradisional. Nah, nanti ada yang terus tradisional sampai mampus, ada yang di tengah perjalanan setelah dewasa dia rasional. Itu, ya. Oke. Nah, aku mengungkap ini ada masalah. Coba kita cari jalan keluarnya. Gitu loh. Karena kan aku sudah bilang sudahlah, kita buang jauh-jauh. Menang kalah itu nggak laku sama kita. Aku ingin mengajak kamu ada dalam ranah benar salah. Dan itu kerja rasio, kerja otak. Yang benar kita ambil, setelah masuk rasio kita jaga dalam hati sanubari kita. Yang salah kita lepas. Gitu. Nah, tujuanku di sini begini. Ini ada masalah dan ini nggak bisa dirukunkan. Oke, kita lihat Kisah Para Rasul 229. Ya. 229. Apa katanya ya? Buka Biblemu, buka. 229 ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat. Nah, lihat ini. Di sini ya, memang melihat. Ya, terus kita lihat ya. Memang melihat. Sebentar, 22. Gimana tadi ya? Dan mereka ya yang menyertai aku itu Paulus ya, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak didengar. Tidak mendengar. Ini loh. Gimana? Jadi begini ya. Kalau kita baca teks-teks suci, baik itu Al-Quran, baik itu Torah, baik itu Injil, baik itu perjanjian terakhir, baik itu perjanjian baru, baik itu perjanjian lama. Memang ada sesuatu yang berbeda, kan begini. Premisnya kan begini. Suatu peristiwa yang sama ketika dilaporkan dengan dua informasi yang berbeda, itu mesti salah satunya salah. Premis dasarnya seperti itu. Namun ada juga memang sebetulnya dia tidak berbeda. Itu saling melengkapi sebetulnya. Ada yang seperti itu ada. Tapi jangan terus kamu gunakan argumen itu untuk membenarkan bahwa di kitab ini tidak ada perbedaan. Mau kosong. Buktinya ini. Saling melengkapi ini. Kemarin sampai detik ini nggak ada yang bisa menjelaskan. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Apalagi itu, karena itu masuk hal-hal yang kuantitatif. Itu lebih sulit. Kalau yang kualitatif gini masih penting. Kadang-kadang kita bisa
eh, merukunkan, memberikan meeting point dari dua pernyataan yang berbeda itu sehingga bisa sama-sama diterima. Kalau ini apakah dikatakan saling melengkapi? Ya, mbahmu kuwi goblok. Sama dengan yang kemarin kuantitatif. Yang satu 6 hari setelah pengajaran, yang satu 8 hari setelah pengajaran. Mana yang benar? Mau dibilang saling melengkapi? Sekolah di mana kamu? Bismillah. Ya. Jadi sekali lagi kita di sini belajar bersama. Aku hanya menyampaikan ini permasalahan, ayo kita cari. Ketika aku belajar apapun itu begitu. Ya, ayo kita cari bareng-bareng. Bisa ketemu nggak? Gitu. Ya. Di sini lihat. Dia mendengar. Ya. Tapi tidak melihat. Ini cerita perjalanannya si Paulus ini. Waktu itu Paulus masih Saulus, ya. Bandingkan dengan ini, ya. Dia melihat, ya, tapi tidak mendengar. Ini mau ngomong saling melengkapi. Batukmu goblok saling melengkapi. Lihat ini nggak bisa dirukunkan. Nggak bisa. Ini juga nggak bisa dirukunkan. Nggak bisa. Ya. Dan aku telah... Jadi begini loh. Bukan sesuatu ada celah, ini salah, bisa dikapitalisasi terus salah. Aku bukan tipologi itu, bos. Aku sudah tinggalkan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kalian paham tentang psikologis yang aku bangun, kalian akan berbeda menghadapi aku. Benar. Karena aku banyak protes ketika teman-teman Islam menggunakan ayat untuk menghajar teman-teman Kristen tentang langit, tiang-tiang langit bergoyang-goyang itu. Aku bilang itu metafora. Jangan kamu pahami secara harafiah. Sementara teman-teman Kristen sendiri babak belur nggak bisa memberikan penjelasan. Kok langit ada tiangnya? Karena secara analisis sains itu nggak bisa dibenarkan. Tapi kan aku tidak bersikap seperti mereka. Justru teman-teman tak ingatkan. Itu metafora. Jangan kamu pahami secara harafiah. Lagi-lagi aku ingatkan. Semua teks-teks suci seperti itu. Ya. Seperti tadi kapan aku jelaskan. Kalau dalam perspektif Islam nanti itu bahasa itu ada dua kubu. Kubu Basra dan kubu Kufah. Ada yang memegang harafiah, ada yang memegang metafora. Kalau aku enggak, semuanya kita pegang. Basra kita ikuti, Kufah kita ikuti, tinggal nanti konteksnya kemana. Gitu. Begitu juga banyak kan ohli itu salah. Kalau kamu menggunakan ayat ini salah, itu bukan zina seperti yang kamu pahami secara harafiah. Dia telah menyembah Allah lain di Mesir sana, dia telah berzina, itu loh maksudnya. Dan ada lagi beberapa lagi aku sudah sering jelaskan gitu. Jadi tidak oh ini baca ayat ini salah. Ini pokoknya jadikan peluru tembakan. Oh, enggak bijak begitu. Mungkin awal-awal aku belajar kristologi begitu iya, tapi akhirnya dalam sebuah kesadaran enggak ada gunanya. Kita ini hanya menyampaikan, orang mau ikut monggo, enggak ya sudah. Gitu aja. Seperti ini juga begitu. Bukan aku menggunakan untuk menyerang, enggak. Ini ada masalah, bisa kita selesaikan enggak? Kalau menurut aku sejauh aku belajar kristologi, ini tidak bisa diselesaikan. Maka kita harus memilih, kita pilih yang ini berarti buang yang ini. Kita pilih yang ini berarti buang yang ini. Itulah yang aku katakan, makanya kalau kita tarik ke sana, Injil itu selevel dengan hadis. Dan itu yang ngomong bukan aku saja. Seorang dosen Institut Injili Indonesia juga mengatakan begitu, videonya ada. Kurang puas, datang ke sini tak ketemukan orangnya. Ya. Ini ada ya.
ada perbedaan yang bisa kita rukunkan, ya kita rukunkan. Oh ini saling melengkapi, oh tidak ada masalah. Kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan terus seolah-olah memang tidak ada pertentangan. Oh, imani saja. Imani saja. Oke. Ya. Jadi ini nggak bisa. Seperti halnya yang tadi aku bilang, 8 hari atau 6 hari setelah pengajaran sih, murid-murid itu diajak naik ke atas gunung di mana Yesus itu mengalami konfigurasi wajah, ya, di mana ada Musa dan ada Elia, dan itu nanti masalah lagi itu. Ya, itu juga nggak bisa dirukunkan. 6 dan 8 itu nggak usah S1, S2, Ranti aja masih kelas 3 tahu bahwa 6 itu nggak sama dengan 8, jadi nggak usah ngaco. Ya, oke. Ini aku harus jelaskan ya, untuk men-trigger kamu, ya. Pertama, Paulus itu nggak pernah ketemu Yesus loh, nggak pernah. Kok tiba-tiba dalam pelaporannya itu dia bilang dia ketemu Yesus? Yang pertama. Bagaimana dia tahu kalau itu Yesus? Ya. Oke. Berikutnya, pelaporannya juga saling baku bunuh. Ini nggak bisa dirukunkan. Ini baku bunuh. Tinggal memilih ini atau memilih ini. Ya. Tuh. Berikutnya, tapi apapun adanya, ya, yang di sini ini, ya, yang di sini ini, apapun adanya ya sudahlah. Silahkan kalau kalian mau merukunkan silahkan, tapi sejauh aku belajar historis tidak bisa rukun. Kita bypass saja, ya. Ini menggambarkan bahwa Paulus bertemu Yesus, yang disebut dengan pertobatan. Nah, apa tuh? Tobat. Tobat kok begitu singkat ya? Perjalanan ketemu Yesus, tobat. Padahal pengalaman Paulus itu kan manusia, sama kita juga manusia. Pertobatan itu pasti ya perlu waktu, perlu perenungan dalam kesendirian. Ini apa? Bagaimana? Kok harus begitu? Kenapa kalau nggak begitu? Kalau begini gimana? Baru diambil, ya wis, gua bertobat karena ini salah. Begitu. Bukan dalam perjalanan ketemu Yesus dalam waktu singkat tiba-tiba tobat. Sebetulnya aku sudah ajukan, bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa dia ketemu Yesus dan dia bertobat. Ya, karena efek dari ini itu akan bergulir bagaikan bola salju. Akhirnya dia tidak memusuhi Kristen, pengikut Yesus. Justru dia dalam tanda kutip masuk atas jasanya siapa? Jasanya Barnabas. Ya. Yang memperkenalkan dia dengan ring 1 akhirnya ketemu dengan Petrus itu kan Barnabas. Meskipun akhir ceritanya nanti Barnabas ya bermusuhan juga sama Paulus. Karena tidak bisa yang satu rasul untuk orang bersunat dan satu rasul untuk orang tidak bersunat. Ya, seperti yang diajukan oleh Kang Samsul Yatim itu kan mengajak kita berpikir, sebagaimana kita bisa percaya. Nah, itu sebetulnya Kang Samsul Yatim sudah aku diskusikan dengan teman-teman Kristenku sudah beberapa tahun yang lalu. Aku kan baca Bible, iya ya, kok tiba-tiba percaya ya. Kan begitu. Tapi faktanya teman-teman Kristen kita dari aliran apapun percaya itu loh. Ya sudah. Nah, sekarang kalau percaya ini bagaimana? Bisa dirukunkan? Kan enggak. Ya. Oke. Tapi terlepas apapun dia, nanti silahkan kalau mau dicari bagaimana meeting pointnya. Paulus bertemu dengan Yesus itu menjadi momen penting. Dari sini kita tahu, dari sini cerdasnya Paulus. Dia akan diperhitungkan, dan memang setelah itu diperhitungkan, setelah dia mengaku, terlepas
pengakuan itu benar dengan salah, apa benar apa salah, apa benar bertemu atau ngaku-ngaku atau bohong. Ya. Sesuatu yang bisa kita ambil, ya. Pertemuan dengan Yesus itu menjadi penting karena siapapun yang bertemu dengan Yesus itu akan punya otoritas. Itu loh. Jadi dia tahu saya harus membuat cerita dulu saya ketemu Yesus. Peran Yesus itu menjadi sentral, menjadi penting. Maka supaya kita punya otoritas publik, ya kita bilang saja pernah bertemu Yesus. Dan itu dilakukan Paulus dan ternyata dia berhasil kan. Meskipun nanti dia bilang kan di Roma itu, kalau karena dustaku kemuliaan Allah itu semakin bertambah, kenapa aku harus dianiaya juga? Ya, oke. Stressing pointnya di sini penting untuk mendapatkan otoritas publik dalam kekristenan. Dia akan menggunakan momen bahwa telah bertemu dengan Yesus itu menjadi penting. Masalahnya nanti yang diketemuinya itu yang mana? Yesus yang mana? Yesus rohani atau Yesus ragawi? Yang mana? Itu loh, ya. Yang mana? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Dengan aku baca dulu komen yang masuk dari kalian, waktu kita terbatas. Ini sudah setengah jam lebih karena aku harus ada kegiatan yang lain ya. Singkat aja ya. Dari Kang Arif Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif. Dari Kang Nur Kolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih matur nuwun. Alhamdulillah. Salam Isra untuk semua saudaraku di Brebes. Oleh selanjutnya Kang Sahran Kipari baru nyimak malam hari. Oh, enggak apa-apa. Ya mungkin kesibukan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Atur nuhun Kang Sahran Kipari, salam Isra untuk sadayana saudara-saudara muslimku yang ada di Bandung. Kemudian jagoan kita Juragan Bendungan. Sepakat Gus, Yesus memang ciptaan Allah Bapa. Mantap. Yesus itu ciptaan. Ya, itu diskusi itu sudah lama itu. Ya. Nanti akan aku hadirkan ayat di mana Yesus itu dinyatakan sebagai Allah, tapi itu bermasalah. Ya. Jadi bukan yang Yohanes 13:13 itu. Ya. Oke. Yesus itu ciptaan, ya. Ciptaan mula-mula dan semuanya diciptakan melalui Dia, bukan oleh Dia. Oke. Kemudian MBR. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Setuju Gus tentang pra-eksistensi Yesus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Justru itu menunjukkan Yesus adalah nabi dan bukan Allah. Mantap. Kalau Yesus Allah, harusnya dia akan bilang sebelum Adam ada, aku telah ada. Itu saja pendapat saya Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Kang Agus Antoro. Ini baru ya. Meski jarang komen, enggak baru nih. Karena dia bilang jarang komen, berarti kan nonton cuman enggak komen mungkin gitu ya. Meski jarang komen, tapi Blitar masih eksis nyimak setiap saat. Gus, salam Isra and sehat selalu. Matur nembah nuwun Kang Agus Antoro, ini juragan rambutan ini Blitar ini. Matur nuwun Kang Mas, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Blitar ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Berikutnya jagoan kita Sam GNR. Dalam Credo Nikea pun hanya Allah, bukan Allah anak yang disebut sebagai pencipta. Lihat itu ya. Segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Namun Trinitarian melampaui credo. Ketika mereka menyatakan bahwa anak adalah pencipta atau rekan pencipta bersama dengan Bapa. Jadi mereka menerapkan Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan
oleh dia. Ya, yang ini yang sudah aku jelaskan 2 tahun lalu. Melalui dia, bukan oleh dia. Ya, jadi aku bilang harpun itu kalau dalam edisi Arabiun kan ada isim, ada fiil, ada harap atau harpun. Itu meskipun kecil, tapi dia bisa merubah makna. Hati-hati. Oleh itu kecil, melalui itu kecil, tapi dia bisa merubah makna. Karena dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Modal terjemahan doang, nggak pernah menelisik ke original teksnya, ya kacau dia. Lagi pula dogma sudah masuk, yang ngajarkan di Alkitab juga begitu, ya sudah. Kebodohan diwariskan. Kan itu bahasa Ibrani kan dia, itu artinya melalui, bukan oleh. Ini dia itu yang diterjemahkan oleh itu dari diksi dia. Dia itu sebetulnya artinya melalui. Jadi seharusnya segala sesuatu dijadikan melalui dia. Mobil itu dibeli oleh Gus Beti. Mobil itu dibeli melalui Gus Beti. Beda nggak? Kalau nggak bisa membedakan, nggak usah ngaji di sini, kamu belum lengkap kapasitasmu. Ya. Oke. Kepada Yesus yang mereka samakan dengan firman itu ketika membaca Yohanes 1-3. Ada 2 fakta kukuh yang harus diingat. Yohanes tidak pernah mengidentifikasikan firman itu adalah Yesus. Mantap. Kejadian 1 sama sekali tidak mengandung petunjuk akan adanya pribadi atau entitas yang bekerja di samping Allah dalam kisah penciptaan. Oke, ya. Jadi jelas sekali referensi yang diajukan oleh JNR ini ya, bahwa dalam Credo Nikia pun hanya Allah Bapa, bukan Allah Anak yang disebut sebagai pencipta. Aku tambahi, buka telingamu semuanya, buka telingamu, semoga bodoh tak bertepi itu menjadi bodoh yang bertepi kemudian hilang. Ya, istilah Allah Anak itu adalah istilah dogma. Kamu cari sampai mampus, dalam Alkitab tidak ada yang disebut Allah Anak. Bukan Allah Bapa loh ya, Allah Anak. Anak Allah banyak. Di sini anak Allah banyak. Tapi ya, Allah Anak, sorry aku salah ngomong tadi ya. Allah Anak itu tidak ada di sini. Kalau anak Allah banyak. Nah ini nanti kalau ketemu bajingan langsung dia cut, dia unduh, dia sebar. Powernya banyak, seneng dia. Namanya orang kan ada human error ya, seperti tadi ini slip tongue gitu ya. Aku ulangi. Istilah ya Allah Anak itu istilah dogma, istilah gereja, tidak ada dalam Alkitab. Alkitab itu yang ada anak Allah. Banyak kalau anak Allah. Masalahnya Anda akan mengikuti Alkitab atau mengikuti dogma ketika beragama. Itu saja. Tidak ada. Kamu cari sampai mampus, nggak ada Allah Anak. Bukan Allah Bapa loh ya. Kalau anak Allah, banyak. Siapa yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian JNR, terima kasih JNR ya. Sebuah literasi yang mencerdaskan kita semua ya. Terima kasih. Ini panjang lagi JNR ya. Mungkin aku nggak bisa baca semua ya komen yang kedua ini karena waktunya terbatas. Firman adalah metonim dari Allah. Artinya firman itu mengacu kepada Allah Yahweh sendiri, bukan Yesus. Yohanes tidak pernah mengatakan bahwa firman adalah Yesus. Itu hanya penafsiran dari Trinitarian dan saksi Yehova gitu ya. Oke. Apa lagi ini ya? Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia ya. Yahweh. Namun saksi SSY dan Trinitarian akan mempertikaikan Yohanes 1 dan 3 dengan mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Alih-alih oleh, ini sudah dijelaskan apa yang bilang tadi ya. Jadi yang betul itu kan sudah kita diskusikan 2 tahun yang lalu, bukan
oleh, tapi melalui. Ini sudah dinukil juga. Oke, terima kasih untuk JNR ya atas literasinya yang disampaikan ya. Kita lanjutkan Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare Kang Mas yang punya Yogyakarta ya. Semoga sehat selalu. Salam Isra untukmu dan bersama saudara-saudara muslimku yang ada di Jogja. Kita lanjutkan Kang Mas Peldin Egan. Makasih Gus, tercerahkan sudah. Aku sendiri sampai lupa. Makanya itu banyak yang diingat jadi loh. Ini pertanyaan apa kemarin sudah tercerahkan ini ya. Tapi ya sudahlah, intinya terima kasih ya. Kalau kamu sudah tercerahkan ya, aku juga terima kasih. Artinya apa? Yang selama ini menjadi ganjalan tidak lagi menjadi ganjalan. Tuh lampunya tambahin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Feldin Elgar ya. Ini dari Sulawesi dia. Kita lanjutkan Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas kampus. Dilanjutkan oleh Sam Wahyu Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian sekaligus absen. Salam Isra juga untukmu Kang Mas. Untuk semua saudaraku yang ada di Singosari ya. Semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Berikutnya Samsul Yatim Kang Samsul. Gelar tikar setelah subuh. Salam Isra untuk semua. Oh, dia nontonnya setelah subuh. Oke, mantap. Matur nuwun Kang Mas. Dilanjutkan Hermana Natawijaya. Hadir nyimak salam Isra buat semuanya. Mantap, matur nuwun ya. Kang Didi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo. Jumat Wage, alhamdulillah bisa hadir. Mantap, alhamdulillah juga ya. Soleha kita Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleha kita Rini Erna Ratnawati. Namanya bagus banget sih kamu. Hadir Gus, Guse, tesih nyimak wonten Telatan Demak Bintoro. Mantap. Kalau ada kata-kata Demak Bintoro aku mesti ingat ketoprak. Cuman bahasanya terlalu halus, aku sulit mengikuti. Cuman ya suka aja sih ketoprak ya. Demak Bintoro. Itu kan Demak itu nanti kan awal mulanya Islam masuk ya. Di awal-awal itu ya. Ini apa lagi ini? Waduh, panjang sekali ini ya, nggak bisa aku baca. Alikan ya. Salam saudaraku semua, selamat pagi ya. Terlalu panjang Alikan ya. Ini kamu pakai salam, kamu Kristen ya? Kristen atau Islam? Aku nggak sempat mengamati karena panjang sekali ini ya. Tapi kalau kamu hadir dalam sebuah etika diskusi yang bagus, tidak apa-apa, silahkan saja. Kita saling mendiskusikan ya, enggak apa-apa. Aku belum sempat, terus terang terlalu panjang ini ya. Tapi apapun terima kasih karena nama ini masih baru. Jadi aku belum bisa menyimpulkan begini begitunya tentang siapa Alikan ini ya. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa ini? Kang Aljus Mas Duki, Bandung Katilu, mangga atur nuhun Kang Aljus Mas Duki ya, nomor 3 dia. Berikutnya soalnya kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuhan Guru. Yesus diciptakan, tidak menciptakan. Karena Yesus 100% manusia, punya lintasan sejarah masuk ruang dan waktu, dan banyak ayat-ayat mengatakan Yesus ciptaan. Amsal 8:22, Kolose 1:15 ya. Taatlah pada kata Alkitab. Tempatkan Yesus sesuai posisinya. Tidak mungkin ciptaan itu bisa mencipta. Logikanya di mana? Salam Isra semuanya. Salam Isra untuk Gispati. Semakin lama semakin cerdas aja kamu ya. Oke, salam Isra untuk semua keluargaku yang ada di Palu. Kemudian Predom 003, maksudnya nomor 3 gitu mungkin ya. Oke, sudah aku baca semua ya. Dan akhirnya tidak bisa aku lanjut, sudah setengah jam lebih dan aku harus ada acara berikutnya ya. Aku berikan kesimpulan tapi sementara ya, karena nanti akan berlanjut. Intinya ya, bahwa sosok itu akan menjadi penting, dia punya otoritas publik kekristenan maksudku, kalau dia sudah ketemu Yesus. Dan itu dilakukan secara cerdas oleh Paulus. Ini kan awal mula Paulus itu berpihak kepada Yesus, dan akhirnya dia diterima kan.
Apa? Bertemu Yesus. Meskipun laporan pertemuannya menjadi babak belur seperti ini. Ya. Yang pertama. Yang kedua akan bergulir lagi. Nah, kita merujuk kembali ke judul. Yang ditemui Yesus yang katanya ketemu itu meskipun lah ya orang nggak pernah ketemu Yesus terus kamu gimana? Misalkan ada orang mimpi, aku tadi malam mimpi ketemu Ida gitu ya. Terus ditanya, kamu kenal Ida? Enggak. Orang dia nggak pernah ketemu Ida tuh dia mimpi ketemu Ida itu gimana? Seperti ini ya. Oke, masalahnya nanti yang diketemu ini itu Yesus yang rohani atau yang ragawi? Gitu loh. Ya. Kenapa? Nanti pemahaman rohani dan ragawi ini akan menjadi dua pemahaman yang terbelah dalam kekristenan. Kita tahu peristiwa ketika para murid sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya. Disuruh duluan naik perahu, tiba-tiba di tengah perjalanan banyak ombak. Tiba-tiba terus Yesus berjalan di atas air. Ya, kapan-kapan kita bahas benar nggak Yesus berjalan di atas air. Ya, karena itu kan melanggar hukum alam. Ya. Belajar di atas air terus muridnya takut dikira apa? Hantu. Dikira hantu. Nih. Dikira hantu. Ya, kalau hantu itu dia nggak ragawi. Ya, artinya yang perlu kita tahu pada abad-abad segitu orang sudah mengenal hantu, gitu ya. Hantu itu apa sih bahasa Yunaninya ya? Coba tak cari, no kalau ada lo ya. Kalau nggak ada ya lain kali. Oke, lain kali aja ya. Waktunya nggak mendukung ya. Aku segera harus cabut ya. Hantu sebentar. Hantu. Bukan fenomena lah ya, fenomena gitu. Tapi bukan fenomena yang sesuatu yang bisa diamati terjadi, bukan yang itu ya. Nanti aku carikan. Aku tadi sudah sempat terlupakan ya. Oke, sampai di sini dulu lah ya. Nanti kita lanjutkan besok. Ini sudah 47 ya. Itu dari aku. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai ilmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra untuk kamu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.